Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami tahu walaupun kami tidak bisa bertemu secara jasmani, tapi di dalam roh kami satu di dalam Tuhan, membangun di dalam Tuhan. Kami berterima kasih, kami percaya hadirat Tuhan ada di dalam setiap keluarga kami, rumah tangga kami, dan persekutuan kami pada pagi ini. Kami yakin Tuhan, lawatan Tuhan itu pasti ada buat kami. Kami mau menyiapkan hati kami, menyiapkan telinga kami dan pikiran kami, berbicara kepada setiap kami pada pagi ini, Tuhan Yesus. Taruh perkataan-Mu di dalam lidah bibir hamba-Mu, dan biar hikmat Tuhan yang mengalir buat setiap kami, untuk kami bukan hanya bisa memahami, tapi kami boleh dikuatkan dan kami boleh melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Bersyukur sama Tuhan, walaupun kita tidak bisa bertemu secara fisik, tapi kita di dalam roh, kita satu. Dan hari ini kita mau sharing firman, dan kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kita. Saudaraku, saya mau ajak saudara untuk membuka firman Tuhan pada pagi ini, yang terambil dari kitab Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Firman Tuhan katakan demikian. Saya mau ajak saudara, walaupun kita di rumah masing-masing, kita mau baca sama-sama ayat ini ya. Efesus 3 ayat yang ke-20, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara ini kasih Tuhan Yesus, menurut saudara, berapa besarnyakah Allah kita? Kalau kita lihat di dalam firman Allah, kita melihat begitu banyak pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Contoh, pada waktu hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan di Israel, maka pertama-tama musim kering itu datang, Allah memerintahkan kepada Elia untuk pergi ke sungai Kerit, dan Allah pelihara di sana dengan mengirim burung gagak setiap hari untuk memberi Elia makan. Saudaraku, setelah sungai Kerit kering, Allah menyuruh Elia pergi ke Sarfat, dan seorang janda memelihara Elia. Kemudian kita tahu kisahnya, bagaimana Ahab berhadapan dengan Elia, nabi-nabi palsu berhadapan dengan Elia, dan setelah Elia membunuh semua nabi-nabi palsu yang ada di Israel, Alkitab katakan maka istri Ahab yang namanya Isabel begitu marah kepada Elia, karena nabi-nabi palsu itu merupakan tanda kutip peliharaan istrinya Ahab yang namanya Isabel, maka Isabel mengancam untuk membunuh Elia. Dan di dalam keadaan takut, Elia lari. Kemudian Alkitab katakan, maka Elia sampai di satu tempat, nggak ada siapa-siapa di sana, dan Elia tertidur. Tiba-tiba seorang malaikat membangunkan Elia, dan di samping Elia itu ada air dan ada roti. Saudaraku, hal ini membuktikan kepada setiap kita bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak dibatasi dan tidak bisa dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Kalau dia mau menolong kita anak-anaknya, dia bisa jawab kita dengan cara yang natural ataupun dengan cara yang supranatural. Nah, saudaraku, Allah yang besar seperti inilah yang Paulus berusaha untuk menyatakan kepada jemaat yang ada di Kolose, yang di Efesus pada waktu itu, untuk jemaat Efesus memahami bagaimana besarnya kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan anak-anaknya. Dan bukankah hal ini pada hari-hari ini sangat relevan bagi kehidupan kita? Saudara, kita nggak pernah ngerti berapa lama pandemi ini akan berlangsung. Pada waktu Corona mulai datang ke Indonesia, kita nggak pernah berpikir bahwa ini akan berlanjut terus bahkan sampai bulan Oktober. Mungkin kita hanya berpikir, oke, sekitar bulan Agustus, September, bulan Juli, bulan Agustus itu sudah berlalu semua. Tapi kenyataannya itu terus sampai hari ini. Nah, saudaraku, itu membuat banyak sekali kegoncangan terjadi, bukan cuma di dunia luar, tapi juga di Indonesia. Ekonomi kita tergoncang, semua banyak goncangan. Nah, saudaraku, hari ini kita mau belajar begini. Di tengah-tengah semua yang saat ini sekarang kelihatannya tidak menentu, kembali Tuhan mau ingatkan buat saudara dan saya bahwa kita punya Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang bisa kita pikirkan dan doakan. Karena itu, yang perlu kita lakukan pada hari ini adalah belajarlah menghadapi hidup ini dengan memiliki fokus hidup yang benar. Apa artinya fokus hidup yang benar?
Kita mau belajar 3 hal pada pagi ini. Yang pertama, fokus hidup yang benar adalah pada waktu saudara dan saya berfokus setiap hari hanya kepada suara Tuhan, hanya kepada firman Tuhan. Kenapa kita harus berfokus kepada suara Tuhan atau kepada firman Tuhan? Sebab kalau kita lihat di luar sana, maka setiap hari beritanya tuh cuman corona, saudara. Setiap hari yang kita dengar cuma penambahan jumlah, setiap hari yang kita dengar bukan cuma penambahan jumlah, tapi bagaimana banyaknya yang meninggal begini, yang kena di sini, tetangga begini, tetangga begitu, sehingga itu membuat kita menjadi berpikir, aduh ini kayak bagaimana ya akhirnya nanti. Belum lagi kita dengar orang-orang mulai lihat, iya ya, sekarang kemarin PSBB udah selesai. Kemudian diperpanjang lagi sampai tanggal 11 Oktober. Berarti restoran-restoran yang tadinya udah mulai bangkit lagi, harus kembali ditutup. Kenapa? Nggak boleh makan. Kemudian mal-mal makin hari makin sepi. Kemarin saudara saya jalan sama kakak saya ke Citraland, itu di depan udah dipesenin sama tukang parkir, Bu pakai maskernya yang bener ya Bu, katanya gitu. Saya bilang iyalah pakai masker bener lah kalau pergi. Terus saya bilang iya soalnya di dalam tuh banyak yang jaga bener. Di dalam tuh saya lihat itu ada tentara-tentara kayak tentara gitulah 10 orang saudaraku keliling dari lantai ke lantai untuk nyari apa? Mungkin di antara mereka ada yang jualan, kemudian ada orang nyicipin makanan atau minum di sana di mall, buka masker, nah itu jadi sasaran mereka ditangkap. Jadi kalau lihat hal seperti ini, kalau kita nggak mau fokus sama firman Tuhan, kalau kita nggak mau fokus sama Tuhan, itu banyak menimbulkan kebimbangan dan ketakutan. Alkitab katakan di dalam Mazmur 119 ayat 103. Mazmur 119 ayat yang ke-103. Firman Tuhan katakan demikian. Mazmur 119 ayat 103. Firman Tuhan katakan begini, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Kalau kita sehari ini berfokus pada kebenaran Tuhan, kepada firman Allah, maka firman Tuhan tadi katakan begini, betapa manisnya janjimu. Saudaraku, kita bisa hidup sampai hari ini. Saya percaya itu semua karena janji Tuhan buat saudara dan saya yang digenapi. Janji Tuhan yang digenapi apa? Janji Tuhan yang berkata, kenapa kamu mesti khawatir akan hidupmu? Akan apa yang kamu makan? Akan apa yang kamu minum? Akan apa yang kamu pakai? Bukankah Allah tahu apa yang kamu butuhkan? Pada waktu firman Tuhan berbicara tentang hal ini, saudaraku, ini berlaku untuk segala situasi dan kondisi. Bahkan pada saat kondisi sekarang, di mana kita lihat akibat ini semua, ada banyak sekali dampak yang kita rasakan. Saya nggak ngerti bagaimana saudara, tapi ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan pun yang ngalamin kesulitan. Kemarin saya pelayanan di sebuah gereja, menurut ukuran gereja itu besar, saudaraku. Karena jemaatnya itu dia 5 kali ibadah, dan sekali ibadah itu bisa hampir 1.000 orang. Tapi kemarin istri gembalanya bilang begini, susah ya sekarang. Dia bilang, karena sekarang ini semua, dia bilang, semua gaji full timer, gaji pemain musik, karena mereka pemain musik dari luar, semua dipotong setengah. Karena dia berkata, sebab nggak gampang katanya. Karena sekarang ini dia bilang, jemaatnya aja yang pengusaha, sekarang ini kasih per bulan itu pun 1/10, tanda kutip dari, misalnya dulu 10 juta, sekarang hanya bisa kasih 1 juta. Dia bilang begitu. Dan pemasukan gaji itu begitu minim, sementara dia punya generator sendiri, dia punya listrik sendiri, berarti biaya operasional gerejanya itu besar banget. Dan dia bilang itu begitu susah. Karena saya mau bilang sama saudara-saudaraku, hari ini kita lihat imbas itu ada sama semua. Tapi kalau fokus kita ada pada Tuhan, ada pada firman Tuhan, maka itu memberikan kepada kita kekuatan bahwa kita tahu kita hidup hari ini itu karena janji Tuhan. Besok kita kembali melakukan aktivitas kita. Yang kuliah, yang sekolah online. Yang kerja, bersyukur kalau masih dapat gaji penuh. Tapi kalau dapat gajinya dipotong, toko-toko yang agak sepi. Kalau kita nggak punya janji Tuhan, itu yang banyak menimbulkan kebimbangan. Makanya nggak usah heran. 2 bulan yang lalu, ada seorang wanita, saudaraku, dia udah positif corona, dirawat di rumah sakit. Kemudian, saya nggak tahu saudara pernah baca beritanya apa enggak, karena dia bunuh diri terjun dari lantai rumah sakit, saudaraku, ya, karena dia putus asa sebab sudah 14 hari dia di sana, dia di swab, tetap aja hasilnya positif. Sehingga dia putus asa dan dia bunuh diri.
Saudaraku, kalau kita nggak punya janji Tuhan, apa yang menjadi kekuatan buat hidup kita? Orang yang punya janji Tuhan, dia pasti bisa berkata, sekalipun gajiku dipotong setengah, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun tokoku sepi, barang-barang numpuk, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Fokuslah sama janji Tuhan. Fokuslah sama firman Tuhan. Karena Dia sudah berjanji. Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang bisa kita pikirkan dan doakan. Yang kedua, saudaraku, fokuslah pada rencana dan pimpinan Tuhan bagi hidup kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11, kita akan baca sama-sama ya saudaraku ya. Saudara di rumah juga ikut baca bareng-bareng ya. Yeremia 29 ayat yang ke-11, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saudaraku, bagi bangsa Israel pada masa itu, rasa-rasanya kehidupan mereka jauh dari rasa aman, jauh dari kata menyenangkan, sebab mereka sedang dibawa keluar dari tanah mereka sedang ditawan, mereka dibawa ke Babel dan hidup di sana sebagai tawanan perang. Saudaraku, kondisi yang paling tidak enak, kondisi yang paling tidak nyaman. Mereka nggak bisa tinggal dan hidup semau mereka karena mereka ada di dalam penjajahan bangsa Babel. Nah, saudaraku, di tengah-tengah ketidaknyamanan yang sedang terjadi, di tengah-tengah pertanyaan bagi bangsa Israel, kenapa sih ini terjadi? Kapan ya ini bisa selesainya? Banyak nabi-nabi palsu mulai muncul, saudaraku. Dan mereka mulai berkata, nggak usah takut, setahun aja kita udah bisa pulang kok. Tuhan akan bawa kita pulang ke Israel. Tapi saudaraku, Nabi Yeremia tampil pada masa-masa sulit itu. Dan Nabi Yeremia berkata begini, ada 70 tahun masanya di mana bangsa Israel akan dibuang ke Babel. Mau usaha kayak apapun, mau berontak kayak apapun, tetap 70 tahun mereka akan ada di Babel karena itu adalah ketetapannya Allah. Nah, saudaraku, kemudian Nabi Yeremia di tengah-tengah ketidakpastian bangsa Israel, tiba-tiba Nabi Yeremia menubuatkan janji Tuhan buat bangsa Israel. Dan Nabi Yeremia berkata, ingat ya, di tengah-tengah kondisi yang nggak enak, di tengah-tengah keadaan yang nggak menentu, di tengah-tengah kondisi yang tidak nyaman, Tuhan katakan, ingat, rancangan-rancangan Tuhan bagimu dan bagiku, kata firman Tuhan, adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan nggak pernah rancangkan kecelakaan, karena di ujung semuanya ini adalah masa depan yang penuh pengharapan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bukankah hari-hari ini juga kita mengalami hal yang nggak menentu? Banyak rencana-rencana kita yang gagal pada tahun ini. Betul, saudaraku? Kita rencananya begini dari awal tahun, bulan Januari. Kita udah rencana. Nanti Paskah begini, ternyata Paskah nggak bisa kita lakukan bersama-sama. Karena apa? Karena pandemi. Kemudian kita mulai berpikir, terus ini mau bagaimana? Ya udah, saudara ya, nanti mau bulan ini begini, itu sepertinya masih dirancangkan panjang. Karena kita nggak pernah berpikir bahwa corona ini masih tanda kutip cukup lama sampai hari ini masih ada di Indonesia. Kita nggak pernah pikir. Tapi saudara tahu nggak? Kita nggak pernah pikir, tapi Tuhan tahu. Banyak orang tanya, ini sampai kapan? Kita nggak pernah ngerti. Tapi saya percaya, saya yakin Tuhan tahu batasnya kapan semuanya ini bisa selesai. Pandemi ini bisa diatasi. Ya, saudaraku, di tengah-tengah hal yang seperti inilah, Tuhan bilang, mari fokus yang benar. Kepada apa? Kepada rencana Tuhan. Karena di tengah-tengah hal seperti ini, tetap Tuhan punya rencana yang besar buat saudara dan buat saya. Tetap di tengah-tengah kesulitan seperti ini, Tuhan punya rencana besar buat saudara dan buat saya. Saudaraku, jujur, kita di Sungai Yordan, kita udah siap-siap dari bulan Januari.
Februari kita udah siap. Ada 2 event besar yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah ulang tahun gereja bulan Juli. Yang kedua adalah sidang tim penggembala. Dan kita udah ngumpulin uang dari tahun lalu, saudara ya. Karena kita rindu, kali ini yuk kita maulah tim penggembala sekalian kita rapat kerja, kita refreshing. Jadi kita nabung nih saudara. Tiap kita ketemu setiap minggu, setiap bulan kita nabung. Ya tiap bulan itu tabung 200.000, 250.000, pokoknya semampunya kita. Karena rencananya tahun ini rencananya kita mau berangkat. Entah itu ke Singapura, entah itu ke Bangkok. Kalau ke Singapura memang gembala saya tuh punya rumah di sana, jadi kita tanda kutip kita bisa punya penginapan gratis. Itu udah rencana. Kemudian corona datang dan semua rencana itu gagal. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, tapi kalau kita fokus sama rencana saja, kita bisa kecewa. Tapi kalau kita fokus pada rencananya Allah, kita tahu. Kita bisa melihat hal positif lewat semua yang sedang terjadi. Kita mengerti bahwa apapun yang menimpa Indonesia dan dunia hari ini tidak pernah luput daripada rancangan Allah yang sempurna. Tuhan tahu corona itu akan datang. Tuhan lihat semuanya. Tapi satu hal, Tuhan mau anak-anak Tuhan. Mari, fokus bukan sama kesulitan yang sekarang ini sedang dialami akibat dampak corona. Tapi fokuslah pada kebaikan Tuhan. Kita bisa bersyukur. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Sampai hari ini, mungkin ada sebagian dari kita yang mengalami imbasnya karena apa? Toko sepi. Mungkin ada di antara kita yang kena imbasnya karena apa? Anak kita mungkin kena dirumahkan. Atau mungkin kita kena imbasnya karena apa? Karena gaji kita ikut dipotong. Tapi satu hal saudaraku, hari ini kita lihat, bukankah kita bisa mengucap syukur? Walaupun kondisi begitu sulit, saya perhatikan saudara masih tetap sehat, amin. Ya, badannya bisa bertumbuh subur, ada yang berkembang ke kiri ke kanan, betul nggak saudara ya kan ya? Jadi kita bilang Tuhan dalam hal seperti ini ternyata memang benar ya, Tuhan pelihara itu luar biasa loh. Betul saudaraku, sampai hari ini kita bisa berkata Tuhan, saya bisa lihat kebaikannya Tuhan. Kita bisa kumpul bareng-bareng. Dulu waktu nggak ada corona, poro-poro satu keluarga bisa kumpul sama-sama, betul ya saudaraku ya, kebaktian bareng-bareng via Zoom. Tapi hari ini kita bisa bareng-bareng kumpul. Dan kalau kita lihat ini semua, maka kita tahu Tuhan begitu baik. Tuhan lagi ajar sama kita dalam hal seperti ini bahwa benar hidup manusia itu bukan tergantung sama apapun, sama siapapun. Tapi hidup manusia hanya bergantung sama Tuhan. Amin. Hidup manusia hanya melihat bahwa harta kita udah nggak ada yang bisa dibanggakan. Tapi kebanggaan kita adalah satu, karena kita mengenal Tuhan. Saudaraku, karena itu mari ingat, keadaan kondisi boleh nggak baik sekarang. Ingat, rencana-rencana yang kita rancangkan dari bulan Januari, mungkin bubar tanda kutip tahun ini. Tapi kita bersyukur, rancangan kita boleh bubar. Rancangan Tuhan buat saudara dan saya nggak pernah bubar. Dan rancangan inilah yang menjadi jaminan bagi kita bahwa baik di tengah pandemi ini, mau kayak apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan merancangkan kebaikan bagi saudara dan bagi saya. Tuhan rancangkan kebaikan. Sehingga lewat ini iman kita makin bertumbuh. Kita makin melihat penyertaan Tuhan. Kita makin bergantung sama Tuhan. Dan setiap hari kita diajarkan untuk bersyukur. Apa yang kita bisa nikmati, kita syukuri. Sebab kita tahu lewat pandemi ini, kalau kita bisa hidup hari lepas hari, bisa dalam keadaan sehat hari lepas hari, itu adalah benar-benar anugerah pemeliharaan Allah. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga. Kenapa kita harus memilih fokus hidup yang benar? Yang pertama, karena kalau kita punya fokus hidup yang benar, maka setiap hari andalan kita cuma firman Tuhan. Setiap hari orang mau ngomong apapun, kenyataan di depan kita kayak apapun, iman kita tetap karena kita bergantung dan bersandar pada janji Tuhan. Kita punya fokus hidup yang benar, karena itulah kita tetap percaya di tengah kondisi seperti ini. Banyak orang ngomel, banyak orang putus asa, tapi kita bisa tetap sama Tuhan, karena kita tahu rencana Tuhan nggak pernah gagal buat hidup kita. Kelihatannya ini seperti tertunda, tapi tidak pernah gagal. Karena kalau ada penundaan berarti ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan sudah siapkan di depan. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita buka sama-sama di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat 18 dan ayat yang ke-19. Efesus pasal yang ketiga, ayat 18 dan ayat yang ke-19. Kita baca sama-sama Efesus 3 ayat 18 dan 19. 2,
3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Hal yang ketiga, saudaraku, Paulus katakan di dalam firman-Nya, aku berdoa supaya kamu bisa memahami, bisa ngerti betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa luasnya kasihnya Tuhan. Apa artinya? Artinya begini. Yang ketiga, belajarlah untuk berfokus hanya kepada kasih dan kesetiaannya Allah. Fokus kepada kasih dan kesetiaannya Allah. Kenapa? Sebab dalam hidup ini kita punya dua pilihan. Yang pertama, saudara, kita punya pilihan. Kita mau lihat masalah atau kita mau melihat Tuhan yang lebih besar daripada masalah. Kita mau lihat gaji kita yang dipotong, kita mau lihat kondisi toko kita yang sepi, atau kita mau lihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, yang membuat kita sampai hari ini itu hidup nggak kekurangan. Walaupun keadaan susah, kita tetap bisa bayar kontrakan yang ngontrak. Walaupun hidup kita susah, kita tetap bisa keluar loh, bisa bayar bensin. Kalau fokus kita kemana? Nah, kalau kita fokus pada kesetiaan Tuhan, kita akan melihat tuh kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Kemudian yang kedua, saudaraku, kita punya pilihan. Kita mau meragukan Tuhan atau kita mau percaya kepada kasih Tuhan. Walaupun Alkitab katakan kasih itu melampaui segala pikiran kita. Apa sih artinya apa perkataan firman Tuhan yang berkata sekalipun melampaui segala akal, aku mau engkau mengetahui, kata Paulus kepada jemaat yang di Efesus. Dan hari ini Tuhan bicara buat saudara dan saya, jemaat yang GBI yang ada di Jatinegara, supaya kita bisa mengetahui, bisa memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Tuhan walaupun melampaui segala pengetahuan. Artinya begini. Banyak orang berpikir kalau Tuhan mengasihi kita, berarti nggak ada masalah. Kalau Tuhan mengasihi kita, berarti semuanya diluputkan. Tapi firman Tuhan sedang mengajar saudara dan saya. Kalau kita bisa memahami kasih dan kesetiaan Tuhan, tetap di tengah masalah sekalipun, kita tetap bisa berkata, betapa baiknya Tuhan. Saudaraku, di gereja saya, ada satu jemaat baru. Istrinya tuh udah kenal Tuhan Yesus, memang Kristen, tapi dia menikah dengan orang Bali yang notabene benar-benar agama Hindu. Saudara, dia udah punya anak 3, kemudian dia pindah, udah lama kita hilang kontak, kemudian akhirnya dia datang kembali ke gereja, dan si suami ini namanya Wayan, namanya Ketut, saudara, namanya Ketut. Nah, si suaminya ini tiap hari Minggu kalau ke gereja, dia anterin istri dan anak-anaknya, dia nunggu di mobil. Itu setiap minggu. Satu kali, anaknya bilang begini sama papanya, Pak, kenapa Papa nggak masuk aja? Ngapain sih Papa nunggu di mobil, nungguin kita? Yuk dong, masuk yuk ke gereja. Nah, itu buat dia masuk, saudaraku ya, Pak Ketut. Dia masuk, kemudian dia ikut kebaktian. Ikut kebaktian. Hatinya tuh udah mulai dijamah sama Tuhan. Nah, kondisi COVID, saudaraku, tiba-tiba kami dapat berita bahwa dia kena positif, dia masuk rumah sakit di Royal Taruma. Ya, kondisinya dalam keadaan parah, sesak napas, udah susah napas, saudaraku ya, dibawa ke sana. Saudaraku, saya cuma tahu satu hal, bahwa kita belajar untuk melihat betapa besarnya, dalamnya, tingginya, lebarnya kasih Tuhan. Di mana? Pada waktu dia sakit, pada waktu dia masuk rumah sakit. Saudaraku, baru mau kenal Tuhan Yesus, tiba-tiba kena sakit. Tapi saya belajar luar biasa dari dia. Kita suka telepon-teleponan, dan dia selalu bilang begini, Ci, saya bersyukur ya sama Tuhan. Saya bilang, kenapa bisa bersyukur? Dia bilang, iya, saya bersyukur saya bisa kenal Tuhan. Justru dia di dalam sakitnya ini, dia baru kenal Yesus. Dia tanya sama gembala saya, dia bilang begini, Pak, tolong dong kasih tahu saya, ini benar nggak sih Yesus Tuhan itu benar-benar apa enggak? Karena saya selama ini mencari yang namanya kebenaran. Saya cari itu yang namanya Tuhan yang benar yang mana. Saya nggak mau saya salah cari, saya nggak mau saya salah dapatkan Tuhan yang benar. Jadi kalau memang benar Yesus itu Tuhan yang benar, tolong ceritain nama saya, tolong jelasin sama saya. Dan gembala saya, teman-teman, mulai ceritain tentang siapa Yesus, tentang apa yang dibuat oleh Yesus. Dan dia percaya, dan di dalam rumah sakit, di tengah-tengah kondisinya yang up and down,
sesak napas, dia bisa berkata begini, saya bersyukur, Ci, saya bisa kenal siapa Tuhan saya. Saya bilang sama dia, Ketut, anugerah Tuhan. Tuhan ajar kamu, bukan cuman kamu tahu Tuhan, tapi lewat sakit kamu makin mengenal betapa panjangnya, lebarnya, tinggi, dan dalamnya kasih Tuhan. Jadi Tuhan sekarang dia sudah sembuh, sudah keluar dari rumah sakit. Tapi satu hal yang saya lihat, bagaimana fokusnya dia merasakan kasih Tuhan itu luar biasa. Justru di dalam pandemi, justru pada waktu dia kena COVID, dia bilang, dia bukan cuma tahu Tuhan, tapi dia alami dan dia mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Pagi ini, saya nggak tahu masalah pergumulan saudara. Pagi ini, saya nggak ngerti apa yang menjadi kebutuhan saudara. Tapi pagi ini, biarlah doa Paulus menjadi doa saudara dan saya juga. Dan kita boleh memahami betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa lebarnya, betapa dalamnya kasih Kristus. Walaupun kasih itu melampaui segala akal, sehingga setiap kita bisa berkata, benar Tuhan, masalah memang ada. Benar Tuhan, pergumulan memang ada. Tapi satu hal yang saya tahu, bagimu Tuhan, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang bisa saya pikirkan dan saya doakan. Sebab saya percaya setiap hari hidup adalah anugerah dan mujizat. Amin. Kita berdoa. Hamba berhenti berbicara, Bapa. Tapi hamba berdoa Roh Kudus meteraikan firman. Tuhan yang melawat dan menilik setiap kami. Supaya kami pada waktu mendengar firman Allah, hati kami boleh semakin percaya sama Tuhan. Kami tidak bisa mengubah situasi yang ada. Tapi kami bisa mengubah kondisi hati kami untuk tetap berfokus pada kasih dan kesetiaan Tuhan. Walaupun melampaui segala akal kami. Tapi kami percaya karena kami tahu bagimu Tuhan yang sanggup melakukan bagi hidup kami. Bahkan di tengah-tengah masalah kami, jauh lebih banyak daripada apa yang bisa kami pikirkan dan doakan. Dan setiap hari kami alami kasih dan kebaikan Tuhan. Iman kami semakin bertumbuh. Dan dalam keadaan seperti ini, kami tidak pernah berhenti untuk tetap menjadi saksi bahwa kami punya Tuhan yang hidup dan benar. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Kekuatan baru Kau berikan buat kami melangkah, menatap hari esok dengan penuh kepastian. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jadi, amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sidang Tuhan, kita boleh dengar firman Tuhan. Untuk firman Tuhan pada siang ini dilayani oleh hambanya Ibu Helena. Saya atas nama Gembala dan Sujemaat mengucapkan terima kasih buat Ibu Helena yang telah menyampaikan firman Tuhan.